selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan Bu, saya Nafitri, mahasiswa dari kampus Baitur Rahim Jambi. Saya di sini tujuannya ingin melakukan penkes atau penyuluhan kesehatan pada ibu, yaitu tentang materinya tentang mula hita di dosa. Nah, kira-kira waktunya 5 sampai 10 menit ya Bu. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Suci. Oh, Ibu Suci. Sebelumnya apa Kak Ibu tahu apa itu mula hita di dosa itu? Tidak. Baiklah, sebelumnya saya akan membagikan leafletnya dulu ya Bu. Nih, Ibu bisa baca-baca tentang mulahitadi-dosa ini. Nah, mulahitadi-dosa ini adalah komplikasi kehamilan yang dikenakan oleh masyarakat sebagai hamil anggur. Nah, kondisi ini ditandai dengan adanya pertumbuhan abnormal dari sel yang membentuk plasenta saat masa kehamilan. Kondisi mulahitadi-dosa ini biasanya tidak dapat bertahan lama karena plasenta tidak dapat memberikan asupan nutrisi yang cukup untuk perkembangan janin dan bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan pada ibu hamil. Sampai sini apakah ibu sudah mengerti? Ya. Yang sering kita sebut itu mulahitadi-dosa ini hamil anggur ya Bu. Nah, tanda dan gejala mulahitadi-dosa ini atau hamil anggur tadi ya Bu, awalnya terlihat seperti hamil biasa, tetapi secara perlahan kehamilan ini akan mulai menyadari adanya sesuatu yang salah dari dalam kandungannya. Nah, ada beberapa gejala yang timbul saat mengalami hamil anggur ini. Gejala yang pertama yaitu rasa nyeri tertekan di panggul, di daerah panggul, dan kemudian perut yang lebih besar dari usia kehamilan yang tidak sesuai. Misalkan usia kehamilannya baru 3 bulan, misalkan masuk 3 bulan, tetapi perutnya tuh lebih besar, tidak sesuai gitu ya Bu. Nah, terus yang selanjutnya itu gejalanya anemia dan juga ada pendarahan dari vagina yang keluar yang berwarna merah atau coklat tua. Ini sering terjadi di trimester pertama, dan juga gejalanya yaitu seperti ada juga gejala tekanan darah tinggi dan mual dan muntah. Jadi kira-kira gejalanya seperti itu ya Bu, kalau misalkan mengalami hamil anggur. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dari hamil anggur ini terjadi karena awal proses pembuahan yang tidak normal, bisa karena sperma yang membuahi sel telur kosong atau terdapat dua sperma yang membuahi satu sel telur. Nah, ada juga beberapa faktor tertentu yang menyebabkan mola. Di situ ada juga, Ibu bisa dibacakan juga kan. Nah, faktor penyebabnya yaitu sering terjadinya kekurangan asupan makanan yang mengandung protein, asam folat, dan juga ada gangguan imunitas seperti daya tahan tubuh kita menurun. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Cara mencegahnya gimana ya? Nah, cara mencegah hamil anggur ini, sebenarnya cara mencegahnya itu kita kalau misalkan lagi dalam posisi mengandung, dalam ibu hamil, rutin melakukan pemeriksaan saat hamil. Dan yang kedua, konsumsi makanan dengan zat tinggi seperti daging merah, kacang-kacangan, toge, ikan, konsumsi vitamin A seperti wortel, asam folat, dan ibu juga misalkan bisa perbanyakkan protein seperti susu dan telur, gitu ya Bu. Nah, di sini ada beberapa cara penanganan hamil anggur tadi Bu. Penanganannya itu ada 3 cara. Yang pertama evakuasi. Evakuasi ini kita memperbaiki keadaan umum. Kemudian bila mola sudah keluar, spontan dilakukan kuret, dan ada juga dilakukan kuret isap. Kemudian 7 sampai 10 hari setelah kuret pertama dilakukan, kemudian dilakukan lagi kuret untuk yang keduanya supaya membersih sisa-sisa jaringan yang tertinggal. Dan juga penanganan yang kedua itu pengawasan lebih lanjut. Ibu dianjurkan untuk tidak hamil dulu terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk kontrasepsi seperti KB yang seperti biasanya ya Bu. Kemudian mematuhi jadwal periksa ulang selama 2 sampai 3 tahun. Kita harus rutin Bu, jangan misalkan
lama kita nggak periksa ulang, kita harus rutin pemeriksaan ulangnya. Kemudian ada juga yang diberikan obat-obatan seperti antibiotik dan lain-lainnya. Dan cara penanganan yang ketiganya itu yaitu terapi gizi. Terapi gizi ini seperti makanan tinggi kalori, protein, dan cukup vitamin. Uh, Sampai sini ada ini yang ditanyakan, Bu? Apa bahayanya hamil anggur yang sering terjadi? Nah, bahaya hamil anggur ini sering terjadi yaitu pendarahan yang hebat sampai stroke, bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan juga ada penyebabnya anemia, yang menyebabkan anemia, dan juga bisa menyebabkan keguguran pada kehamilan. Itu, Bu, bahayanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, pencast kita sudah cukup sampai di sini saja ya, Bu. Kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.